Sejumlah kasus penipuan berkedok investasi masih terus terjadi. Meski terbilang bukan modus baru, tapi toh masih saja ada masyarakat yang menjadi korbannya. Pekan ini sebuah insiden terjadi mewarnai pertemuan antara masyarakat yang mengaku menjadi korban investasi emas dengan perusahaan yang disebut-sebut telah membawa lari uang mereka yang nilainya mencapai miliaran rupiah. Bukannya penyelesaian yang didapat, upaya mediasi yang dilakukan di kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jakarta itu justru berujung bentrok. Sebelumnya tercatat sejumlah kasus penipuan bermodus investasi yang menelan tak sedikit korban dengan kerugian mencapai miliaran hingga triliunan rupiah. Seperti yang dialami Laniwati, salah satu investor yang melaporkan perusahaan investasi emas Raihan Jewelry ke Polda Jawa Timur. Laniwati mengaku bersama 25 anggota timnya berinvestasi lebih dari 2 miliar rupiah. Namun perusahaan tidak kunjung mengembalikan modal dan keuntungan 2,5% seperti yang dijanjikan. Juni 2012, puluhan nasabah korban penipuan Koperasi Langit Biru juga merusak kantor dan menjarah barang-barang milik perusahaan. Total uang nasabah yang belum dibayarkan Koperasi mencapai triliunan rupiah. Kerugian dan kekecewaan juga dialami nasabah PT Gemilang Reksa Jaya di Depok, Jawa Barat dan Goldfield Sanjaya di Serang, Banten. Awalnya para investor mendapat keuntungan besar di beberapa bulan pertama. Namun, lagi-lagi, setelah beberapa waktu transfer keuntungan menjadi tidak jelas. Modus penipuan berkedok investasi bisa dibilang beragam, yakni menawarkan jasa pemutaran modal dengan keuntungan berlipat dan cepat. Aksi itu juga tak luput didukung oleh tenaga pemasaran yang handal meyakinkan korbannya. Sejumlah kasus penipuan berkedok investasi yang terus memakan korban itu semestinya benar-benar menjadi pelajaran bagi masyarakat agar berhati-hati dan tidak mudah tergoda investasi dengan iming-iming keuntungan menggiurkan yang sebenarnya di luar kewajaran. Apa kabar selama akhir pekan kembali? Ini saya sudah pegang ada bukti lapornya dari temannya juga ya, Mas Andi ya. Iya. Ini dengan bersama Joyce Fitriani yang kerugiannya hingga 227 juta di situ. Ini sudah semuanya nih kerugiannya? Belum. Totalnya semua dari belasan korban itu kurang lebih 4,6 M. 4,6 M. Ya. Oke. Nah, Mas Andi mungkin kita berangkat dari cerita Mas Andi dulu ya, Pak Anto dan juga Mas Akbar. Ya. Ini investasi jenisnya apa? Kalau ini dia event organizer, jadi dia kerjasama dengan salah satu supermarket besar di Indonesia, ya, dan dia itu megang event di situ. Jadi dan dia disupport oleh orang dalam gitu. Dan kita dikenalkan dengan orang dalam itu. Dan dia meminjamnya itu berdasarkan event. Jadi ini akan ada event besar dipinjam ke kita dengan iming-iming adalah kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan, keuntungannya adalah 10% gitu. Dan saya kan sebelumnya kan pernah ketipu juga, karena sama dia, investasi juga. Investasi juga, cuma kalau dulu itu adalah investasinya emas waktu itu, emas, cuman hanya 8 juta lah saat itu dengan iming-iming dalam 2 minggu itu 12,5%, jadi kurang lebih 4 bulan akan balik modal gitu. Saya udah nggak percaya sebenarnya, tapi karena dia adalah teman saya 20 tahun. Ini yang 300 juta ini lebih. Dan awal-awalnya dia juga karena event organizer bikin tour buat band saya dan nggak ada masalah. Kemudian bikin lagi nggak ada masalah, dan ternyata itu adalah taktik dia buat mukul saya lebih gede. Gitu. Berapa lama sampai hilang temannya Mas Andi ini yang menipu? Kurang lebih sekitar 3 bulan sampai 4 bulan. Jadi ketika investasi sekitar 300 juta? Awal 100, kemudian dikembaliin, belum dikembaliin. Oh, sudah untung di awal? Di awal ya baru dikasih bunganya, dan kemudian dia ada event besar lagi nih, pinjam lagi lebih besar, ya. Dan ternyata uang yang dikasih ke saya itu adalah
dia nipu lagi teman-teman yang lain. Gitu. Jadi diputar saja uangnya gitu ya? Jadi dia minjem orang lain, dia balikin ke saya, ditipu lagi yang lain, balikin ke dia lagi. Jadi ya muter lah. Jadi sekarang oknumnya sudah hilang? Oknumnya sudah hilang. Yang namanya dia itu adalah Boy Baktimora. Tapi Lebaran kemarin itu ada lagi korban yang tertipu sama dia lagi, itu di Samarinda dengan nama yang berbeda. Tapi tetap modusnya sama, dia event organizer juga. Jadi yang menarik Mas Andi itu kata-katanya adalah, nih cepat nih. Iya, nih akan ada event. Oke, lu kasih gue 100 juta deh gitu ya, 100 juta. Kemudian akan saya kembalikan 10% per bulan. Itu besar. Saya curiga Mas Andi 100 juta minta dong gitu terus. Jadi karena temen, bukan dikenalin orang. Tapi memang awalnya nggak ada niat bisnis? Atau untung-untungan aja nih sambil minjemin sambil untung gitu? Jadi dipinjem 100, kemudian dikembaliin gitu, 30 juta. Asik juga nih gitu, dia pinjam lagi, dikembaliin lagi. Dan akhirnya pas 300 juta itu hilang. Hilang dia sampai sekarang. Dan ternyata bukan saya yang terbesar gitu, ada lagi investor dari Australia dengan ditipu sama dia itu kurang lebih 1,1 M. Oke. Itu anak band juga. Waduh. Ini modusnya dari IO ya, sama. Tapi oke. Nah, saya ingin tanya ke Pak Anto dulu, Pak Anto. Dari banyaknya atau maraknya investasi bodong, dan kayaknya modusnya sama, tapi korbannya beda-beda. Itu aja. Intinya ditambah lagi luas sekarang selebriti lewat IO lagi kan. Nah, ini saya ingin Pak Anto menjelaskan sebenarnya yang mana-mana saja sih yang sebenarnya masuk dalam kategori pengawasan OJK. Tapi nanti Pak, kita harus jeda dulu, saat lagi Mas Akbar tetap bersama kami. Don't you be sorry.